Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Akila Kusnadi dengan NIM A1D11951. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS mengenai jenis-jenis peninggalan sejarah. Yang pertama, jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Bangsa Indonesia terkenal memiliki budaya yang tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan benda yang bernilai sejarah yang sampai sekarang masih dapat kita nikmati keindahannya. Yang A, prasasti. Prasasti ialah piagam yang tertulis di batu atau tembaga. Prasasti biasanya ditulis dengan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Di sejarah Kalimantan Kutai, Yupa adalah tugu batu bertulis. Yang kedua, yang B, karya sastra. Pada sastra yang berupa kitab sastra atau cerita rakyat. Kitab sastra karangan para pujangga seperti kitab Nagarakatama karangan Empu Prapanca yang memuat istilah Pancasila. Kitab Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Raja Jayabaya yang berisi ramalan-ramalan tentang masa depan, tentang bangsa Indonesia, dan lain-lain. Yang C, istana, keraton, gedung, rumah. Istana, keraton, gedung, dan rumah yang memiliki nilai sejarah seperti Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Bogor di Keraton Kesultanan di Surakarta, Keraton Kesultanan di Yogyakarta dan Keraton Kesepuhan di Cirebon, gedung kantor berita Domei, rumah Laksamana Maeda, dan rumah Insinyur Soekarno di Jakarta, dan lain sebagainya. Yang D, monumen. Monumen dibangun sebagai penghormatan terhadap jasa perjuangan para pahlawan, seperti Monumen Proklamator dan Monumen Pancasila Sakti di Jakarta, serta Monumen Tempat Tinggal Jenderal Sudirman di Purbalingga. Yang E, masjid dan gereja. Masjid dan gereja bernilai sejarah, antara lain Masjid Agung Demak dan Gereja Portugis di Jakarta. Masjid Agung Demak di Jawa di Tengah dibuat oleh Wali Songo. Masjid ini memiliki keunikan, yaitu salah satu tiangnya terbuat dari total atau serpihan kayu. Gereja di Portugis di Jakarta dibangun antara tahun 1963 dan 1996. Gereja ini disediakan bagi orang-orang Batavia yang berbahasa Portugis. F, makam. Makam yang memiliki nilai sejarah antara lain makam Raja-Raja Talu di Makassar, makam-makam Raja-Raja Kesultanan dan Kesultanan di Imogiri, Yogyakarta. Yang kedua, ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Peninggalan sejarah seperti candi memiliki ciri yang berbeda di antara tempat satu dan tempat lainnya. Contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, candi di Jawa Timur. Candi-candi di Jawa Timur pada umumnya adalah candi Hindu. Bentuknya cenderung langsing, fungsinya sebagai pemakaman dan pemujaan dewa. B, candi di Jawa Tengah. Candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya adalah candi Buddha yang bentuknya cenderung tambun, berfungsi sebagai tempat ibadah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya akan memperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.